Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Iksan, yang kedua ada Nurhani Dwi Ertanti, dan yang ketiga ada Nur Fatimah. Di sini kami akan membahas mengenai materi DNA ekstra kromosomal. Nah, untuk submaterinya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada pengertian plasmid dan episom yang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang kedua itu ada fungsi plasmid dan episom yang akan dibahas oleh Nur Fatimah. Dan yang ketiga ada struktur serta replikasi dari plasmid dan episom yang akan dibahas oleh Nurhani. Baiklah, kita lanjut. Untuk DNA ekstra kromosomal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada plasmid dan episom. Apa sih plasmid dan episom itu? Plasmid pertama kali diperkenalkan oleh Joshua Lederborg pada tahun 1951. Plasmid merupakan molekul DNA ekstra kromosomal yang memiliki ukuran yang bervariasi dari kurang 1 kilobyte hingga lebih dari 200 kilobyte. Plasmid umumnya beruntai ganda, molekul sirkular dan tertutup secara kuat dengan ikatan kovalen. Jadi, plasmid ini adalah DNA ekstra kromosomal yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Di dalam satu sel dapat ditemukan lebih dari satu plasmid dengan ukuran yang sangat bervariatif. Namun semua plasmid tidak mengkodekan fungsi yang penting untuk pertumbuhan sel tersebut. Umumnya plasmid menyandi gen-gen yang diperlukan agar dapat bertahan pada keadaan yang kurang menguntungkan, sehingga bila di lingkungan kembali normal, DNA plasmid dapat dibuang. Jadi bisa dilihat dari gambar di samping nih kan. Nah, itu ada gambar seperti kapsul. Nah, gambar seperti kapsul itu adalah bakteri. Sedangkan untuk yang warna merah panjang itu adalah DNA, dan plasmid itu yang gambar lingkaran biru. Di situ bentuknya kan bervariasi. Ada yang kecil dan juga ada yang besar. Jadi plasmid ini tuh sejarahnya ditemukan pada tahun 1951. Nah, untuk sebagian besar plasmid memiliki struktur yang sirkular, tetapi juga ada plasmid linear yang dapat ditemukan pada mikroorganisme tertentu seperti Borrelia burgdorferi dan Streptomyces. Plasmid ditemukan dalam bentuk DNA utas ganda yang sebagian besar tersusun menjadi supercoil atau kumparan yang terpilin. Struktur supercoil menjadi karena enzim topoisomerase membuat sebagian DNA utas ganda lepas tidak terikat selama replikasi plasmid berlangsung. Jadi agar plasmid ini dapat mereplikasikan secara mandiri dalam sel, mereka harus memiliki urutan DNA yang dapat bertindak sebagai origin replikasi atau URI. Unit replikasi diri, dalam hal ini plasmid, disebut replikon. Sebuah replikon bakteri yang khas dapat terdiri dari sejumlah elemen seperti gen untuk protein inisiasi replikasi spesifik plasmid, atau unit-unit yang berulang yang disebut iteron, kontak DNA, dan wilayah kaya AT yang di sebelahnya. Episom merupakan unsur-unsur genetik bebas yang telah dapat berkembang dalam sel bakteri, baik dalam keadaan autonom, menggandakan diri, dan dipindahkan tanpa bergantung kepada kromosom bakteri, maupun pada keadaan terintegrasi, yaitu melekat pada kromosom bakteri, berperan serta bersamanya dalam rekomendasi genetik, dan dipindahkan bersama kromosom bakteri tersebut. Jadi episom ini dikenalkan oleh Franciscois Jacob dan Eli Woolman pada tahun 1958 untuk merujuk pada materi genetik ekstra kromosomal yang dapat beraplikasi secara mandiri atau menjadi terintegrasi dalam kromosom. Episom merupakan unsur-unsur genetik bebas yang telah dapat berkembang dalam sel bakteri baik dalam keadaan autonom, seperti yang saya bilang tadi. Untuk pengertian tersebut diperkuat oleh Gender yang menyebutkan bahwa episom merupakan elemen genetik yang memiliki dua alternatif cara replikasi. Yang pertama itu
sebagai bagian yang terintegrasi dalam kromosom utama, dan yang kedua sebagai elemen genetik otonom yang independen atau berdiri sendiri. Dari kromosom utama, dalam kasus Britannica, terdapat informasi tambahan bahwa dalam konjuksi bakteri, sel bakteri yang memiliki episom bertindak seolah-olah sebagai pejantannya, sebab dalam proses tersebut terjadi transfer episom atau episom beserta gen yang ditempelinya ke sel yang lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi plasmid dan fungsi episom. Yang pertama di sini kita akan membahas fungsi plasmid. Ada beberapa poin. Yang pertama, fungsi plasmid itu sebagai vektor dalam rekayasa genetik. Nah, apa itu vektor? Vektor adalah molekul DNA yang membawa suatu DNA asing ke dalam sel inang. Nah, selanjutnya poin kedua itu, plasmid memiliki peran penting bagi penelitian di bidang genetik. Nah, pada contohnya itu pada bakteri penghasil insulin. Jadi, bakteri ini dihasilkan dengan menanamkan plasmid yang telah dimodifikasi sebelumnya dengan prinsip gen pengode insulin. Nah, dengan memiliki plasmid tersebut, bakteri itu mampu memproduksi insulin. Selanjutnya, poin ketiga, memberikan keuntungan bagi sel bakteri. Jadi, plasmid di sini juga memberikan keuntungan bagi sel bakteri seperti resistensi terhadap antibiotik, produksi toksin, dan juga plasmid di sini berperan dalam keberlangsungan hidup bakteri. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi episom. Dalam rekayasa genetik, episom memberikan manfaat yang cukup besar. Jadi fungsi episom di sini sering digunakan untuk menyuntikkan gen-gen tertentu ke dalam kromosom. Selanjutnya ada struktur serta replikasi plasmid dan juga episom. Oke, yang pertama itu ada plasmid ya. Nah, plasmid dalam bakteri secara umum berbentuk DNA rantai ganda sirkuler yang secara stabil diwariskan ke keturunannya. Akan tetapi, ada pula plasmid yang berbentuk linear yang ditemukan pada beberapa varietas bakteri seperti Streptomonas dan Brolia burgdorferi. Lanjut, untuk si plasmid. Nah, plasmid ini ditemukan dalam bentuk DNA utas ganda yang sebagian besar itu tersusun menjadi supercoil. Nah, dia tersusun menjadi supercoil atau biasa disebut dengan kumparan terpilin. Nah, struktur supercoil ini terjadi karena enzim topoimerase membuat sebagian DNA utas ganda ini, dia membuat sebagian utas ganda atau biasa disebut ini dia tidak terikat selama replikasi plasmid berlangsung. Nah, struktur si supercoil ini akan menyebabkan DNA plasmid yang ini itu berada dalam lingkaran yang tertutup kovalen atau disebut juga dengan covalently closed circular, ya tertutup kovalennya. Nah, namun apabila si kedua utas DNA ini terlepas, maka plasmidnya ini akan kembali normal, ya akan dalam keadaan yang normal kembali, tidak terpilin, yaitu open circular DNA. Jadi bisa kita lihat di sini struktur dari plasmid itu ada 3. Yang pertama, bentuk plasmidnya itu dapat berupa DNA yang supercoil, yang seperti ini, lalu DNA yang sirkuler tertutup, dan DNA yang sirkuler terbuka.
Lanjut untuk kelompok plasmid berdasarkan sifat yang disandi oleh gen yang dikandungnya. Yang pertama itu ada plasmid F, yaitu fertilitas. Nah, untuk si plasmid F atau fertilitas ini, dia itu ukurannya lebih besar. Ukurannya lebih besar. Terus, plasmid ini hanya mempunyai satu atau dua kopian saja. Dua kopian per sel saja ya. Nah, plasmid ini tuh juga dikenal dengan plasmid konjugatif. Plasmid pada tipe ini tuh replikasinya dikontrol dengan cara yang sama seperti pada kromosom. Karenanya, ketika kromosom ini diinisiasi untuk bereplikasi, maka replikasi plasmid ini pun juga ikut akan terjadi. Oleh karena itu, plasmid tipe ini tidak bisa diamplifikasi atau perbanyakan. Tidak bisa terlalu terperbanyakan, hanya satu atau dua kopian saja. Lanjut untuk plasmid col. Nah, plasmid col sendiri dia ukurannya relatif kecil, berbeda dengan plasmid F tadi. Dan terdapat dalam kopian berganda dalam sel. Dia berganda ya, lebih banyak kopiannya. Nah, replikasi plasmid ini, tipe ini itu tidak berhubungan dengan proses replikasi kromosomal dan pembelahan sel. Oleh sebab itu, dia memiliki jumlah kopian yang banyak. Meskipun ada beberapa pengontrol dalam replikasi plasmid. Nah, lalu untuk plasmid R atau resistensi sendiri, dia ini plasmid yang mengandung gen resistensi terhadap antibiotik atau logam berat. Lalu lanjut untuk replikasi plasmid. Nah, replikasi plasmid ini ada untai ganda, ada untai tunggal, dan plasmid bentuk linear. Untuk plasmid untai ganda, dia model replikasinya sama dengan kromosom. Banyak plasmid direplikasi sebagai molekul sirkular untai ganda. Nah, replikasinya dimulai dari titik awal yang disebut orif atau vegetatif origin yang membedakannya dengan titik transfer konjugatif yaitu orite. Dan prosesnya ini dia berasal dari titik ini dalam satu maupun dua arah secara simultan sampai seluruh lingkaran dan yang menghasilkan kopian. Seperti itu. Lalu untuk plasmid untai tunggal, dia ini replikasinya terjadi pada beberapa bakteri seperti bakteri gram positif yang memiliki plasmid untai tunggal. Nah, model replikasi plasmid untai tunggal itu dapat dilihat sebagai berikut. Ini gambar dari plasmid untai tunggal. Lalu untuk plasmid yang bentuk linear, ini juga memiliki dicirikan pada beberapa genus bakteri, yaitu pada Borrelia dan Streptomyces. Nah, seperti ini ya. Model replikasi plasmid linear pada Borrelia. Replikasinya berawal dari bagian orice, ini bagian orice, origin of replication central, ini ya, membentuk struktur dimerik sirkular. Struktur dimerik sirkular itu dipotong, lalu menghasilkan satu plasmid linear yang baru.
menghasilkan satu plasmid linear yang baru. Ini ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada struktur dan replikasi dari episom. Nah, episom sendiri merupakan unsur-unsur genetik bebas yang telah dapat berkembang biak dalam sel bakteri baik dalam keadaan autonom, itu menggandakan diri dan dipindahkan tanpa bergantung pada kromosom bakteri, maupun pada keadaan integrasi, yaitu melekat pada kromosom bakteri, berperan serta bersamanya dalam rekombinasi genetika dan dipindahkan bersama kromosom bakteri tersebut. Untuk si replikasi episom, nah episom ini merupakan senyawa genetik yang dapat melakukan replikasi dalam keadaan terintegrasi. Yang pertama, dalam keadaan terintegrasi secara kovalen dimasukkan dalam kromosom inang, dan yang kedua dalam keadaan otonom atau ekstra kromosomal. E. coli, K12, F faktor, dan kromosom vaga merupakan episom yang paling banyak dikenal. Nah, sebuah sel membawa faktor F itu dalam keadaan otonom disebut sebagai F plus donor. Selama konjugasi antara F plus donor dan F min resipien, itu hanya faktor F yang ditransfer. Bisa kita lihat di sini gambar dari replikasi si episom sendiri ya. Seperti ini. Cukup sekian pemaparan dari kami kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.